Okay, hello everyone. Welcome to PTS Preparation Vibration Wave and Sound Grade 8 Event 10 by class Miss Anna. Let we start the number 1 about amplitude of vibration ya. So, there are two problems here. Number 1, if distance between A and C is X centimeter. So, the distance ABC is X centimeter. So amplitude is half from the resting point to A, right? Boleh juga about from B to C. Pokoknya dari amplitude itu dari resting point to maximum point atau to the maximum deviation, simpangan terjauh. Oke, deviation. So jawabannya adalah 8-nya tinggal kamu bagi 2. Dibagi 2 berapa? Yaitu 2 bagi 2 4 cm, 4 cm. Oke. Next, number 2. Nah, ini masih sama ya, yang ditanya itu amplitude. So, amplitude itu adalah resting point to maximum deviation. Resting point-nya kalau di sini berarti adalah O-nya, resting point. Nah, jaraknya 18 nih katanya. Jauh banget ya, 18 cm. So, amplitude-nya berapa? Berarti amplitude-nya adalah 9 cm. Clear? Clear ya? 9 cm. Okay, it is number 1 and 2. Next, number 3, 4, and 5, talking about period and frequency of vibration. Number 3, if the pendulum swing from ini CBA ya. So, I ralat this. Jadi CBA. Okay, CBA. Berarti CBA berarti half ya. Berarti N-nya adalah setengah. Lanjut, time-nya 4 second, time-nya 4 seconds. So, frekuensi adalah number of vibration each time, N per T. So, half divided by 4. Berarti frekuensinya 1/8 Hz. Oke guys? Saya perbaiki. Itu adalah frekuensinya. So remember, frequency is N per T. Number of vibration each time. Next, number 4. Look at the following pictures. If time need to complete vibration from A to B. A to B berarti kan harus melewati B ya, melewati O ya, nggak boleh langsung ke B, menghilang dia berarti kalau nggak melewati O. Berarti ini N-nya berapa? N-nya setengah, karena setengah lingkaran kan, setengah cycles. Oke guys, waktunya berapa? 2. Period berarti T sama dengan time per number of cycles. The time need is 0.2 per number of cycle-nya 0.5, right? 0.5. So T-nya adalah 2/5 or 0.4 seconds. Okay. Next, number 5. A thin ruler plates vibrate. Berarti ada penggaris yang tipis, dia vibrates. Berarti digetarkan ke bawah ke atas gitu ya. Digetarkan ke bawah ke atas sebanyak berapa kali? Kalau dia punya frekuensi 50 Hz gitu ya. Berarti frekuensinya 500 Hz. And the time is 1.2. Remember, because it is frequency, you remember the formula of frequency is N per T. The question is amount of the vibration, jumlah vibration. Berarti N-nya yang ditanya. Berarti N sama dengan, bisa hapus sebentar. Oke. N sama dengan frequency dikali time. Frekuensinya 500 times 1.2. Oke.
500 kali 12 berapa? 60 ya, 600 ya. Oke, 600 vibration. 600 vibrations. N. Okay, that's all number 3, 4, and 5. This point, period and frequency of vibration. The formula period is T equals to T per N. Frequency is N per T. Okay, next number 6 and 7. Factor affecting the period and frequency of pendulum and spring. Nah, kalau pendulum ingat rumusnya adalah T equals to periodnya 2pi root square of L per G. Sedangkan spring period 2pi root square of M per K, right? Nah, the order of pendulum period from smallest to largest. Nah, ini berarti kita lihat panjang talinya. Ini kan panjang talinya kelihatan nih. Kita lurusin ya. Nah, segini ya. Ini. Dan ini paling panjang toh. Oke. Ini paling panjang ya. Dari ininya juga bisa dilihat deh. Supaya jangan ragu, ininya aja dilihat. Resting point-nya aja dilihat guys, supaya tidak ragu. Ini di sini. Ini di sini. This one number 3, number 4. So number 4 is longer than number 5, right? Ya, lebih longer ya, kelihatan. Ya, lebih longer. Nah, nomor 4 ini lebih panjang sedikit. Ini kan ada titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7. Ya, bener ya. Next, the order of pendulum period from smallest to largest. Period berarti apa? T equals to 2pi root square of L per G, right? Nah, karena dia ini nilai T-nya dengan L-nya sama-sama di atas, berarti dia sebanding toh. Kalau sebanding apa? Increasing the length, rope length. Yang L-nya naik, T-nya juga naik karena dia sebanding sama-sama di atas. Berarti the period increase too. So lihat yang dari smallest, berarti lihat smallest berarti yang talinya paling pendek, paling cepat dia berayunnya. Smallest berarti dia periodnya juga smallest. Oke, length smallest, period juga smallest gitu ya. Berarti yang paling smallest itu adalah number 3. Lalu number 1, 2, and 4. Ini dia jawabannya. Next, number 7. The factor that affect the period of pendulum. Period of pendulum is T equals to 2pi root square of L per G. So, root faktornya itu yang mana? Kalau 2pi kan dia konstanta nih. 2 kali pi ini konstanta, berarti tidak berhubungan. Konstanta. Artinya nilainya tetap 2 kali 3,14 gitu kan ya. Kalau L, length of rope. Oke, kalau G, gravity. So, kalau yang mempengaruhi period of the pendulum is gravitational and rope length 3 dan 4. Jadi jawabannya 3 and 3 and 4. Mass and spring constante ini untuk spring period. Oke, amplitude sama sekali tidak berpengaruh terhadap getaran vibration of spring ataupun vibration of pendulum, tidak berpengaruh. Next, number 8. Factor affecting the period and frequency of pendulum, sama ya. Di sini ada tabel. The table below is pendulum swing data. The period of ratio pendulum P. Berarti katanya kan period ratio. Period itu apa? Berarti T si P banding T si Q
banding T si R. T itu apa? Ya, T per N banding T per N banding T per N. Bedanya apa? Ini punya si P semuanya, ini punya si Q, ini punya si R. Oke, jadi kamu tinggal bagi aja. 4 bagi 12 banding 6 per 24 banding 3 to 15. Oke, we simplify it ya. Kita simplify dulu ya. 24. Nah, nih berarti ini sama-sama bagi 3 1/3 banding 6 dengan 24 1/4 ya. 1/4 banding 3 dengan 15 1/5. Nah, ini kan masih pecahan nih. Biasanya opsi jawaban itu jarang pecahan. Jadi kita cari angka yang bisa bagi 3, bisa bagi 4, bisa bagi 5. Berapa coba? 60 boleh? 60 boleh ya? 60 bagi 3 20 banding 60 bagi 4 15 ya. Banding 60 bagi 5 12. Oh, masih bisa simplify nih ya. Berarti kali berapa dong ya tadi harusnya? Bagi ini bagi 2 lagi 10. Oh, bagi 30 bisa ya? 30 kok nggak bisa ya? Oh, ini jadi berkoma ya? Oh, nggak bisa. Berarti sampai sini aja. Ya udah sampai sini aja. Berarti 20 banding 15 banding 12. Pokoknya sesimpel mungkin buatnya. Gitu ya guys. Kalau berkoma nggak boleh Miss ya. Tergantung opsinya aja. Lihat opsinya. Sampai sini juga sebenarnya sudah benar gitu loh. Tapi kan jarang ya pakai root square gini. Hati-hati ya comprehension. Next, number 9. Itu how to produce wave. Nah, which of the statement above can produce wave? Number 1, you throw a stone in a pool. Berarti ada kolam, kamu lempar batu. That will be a wave on the surface of the pool, right? The wave is transversal like this one. So this one is correct. Number 2, slinky is push and back and forth. Nih, slinky-nya gini. Kalau kamu back and forth, pastikan dia terbentuk gelombang. What gelombang? What wave? Longitudinal, right? Nah, back and forth. So this number 2 okay tuh. Vibrates of ruler. Ruler kalau di vibrates gimana maksudnya? Ada penggaris dinaik turunkan. Apakah ada propagationnya? Apakah ada rambatannya? Enggak kan? Cuman bolak-balik doang. Jadi ruler bukan wave, hanya vibration. Wave itu adalah vibration that propagate. Getaran yang merambat. Jadi kalau cuman back and forth, kalau vibration kan back and forth tuh. Kalau cuman bolak-balik, dia bukan wave, dia cuman vibration. Jadi kalau vibration itu only back dia and forth. Kalau dia back and forth and propagates, dia bolak-balik dan merambat ke kanan atau ke kiri, itu baru wave. Yang E, pendulum at ancient clock. Nih ancient clock nih, pendulumnya di sini. Dia gerak bolak-balik, tapi merambat nggak? Bergerak nggak dia ke kanan kiri? Enggak kan? Berarti ini hanya vibration. Berarti nomor 4 salah. Playing rope up and down. Up and down, up and down. Berarti gini kan ya, transverse. Berarti gelombangnya adalah transversal atau ini nih benar. Berarti mana yang benar? 1, 2, and 5. Clear? Yes. Number 10. Wave properties and examples. So consider of the following statements. The correct property, sifat yang benar dari mechanical wave. Mechanical wave itu yang mana sih? Mechanical wave itu yang dia need medium to propagate. Butuh medium untuk merambat.
Itu ya, mechanical. Nomor 1, a wave that needs medium for its propagation. Benar, butuh medium. Number 2, a wave that doesn't need medium. This incorrect. This one doesn't need a medium. It is electromagnetic. Next, solar UV ray, infrared waves, and a digital thermometer. Nah, UV ray ini sebelah sini ya. Ini adalah X-ray, UV ray, kamu bisa lihat di PPT misalnya lebih jelas. Itu adalah contoh dari electromagnetic. Electromagnetic. So this one ini salah. Wave. Jadi salah ya. Kalau sea surface, kalau sea surface, waves on the slinky are moved back and forth. Ini semuanya adalah contoh mechanical. Sea surface, mediumnya sea water. Wave on the slinky, mediumnya slinky. The medium is slinky. So this is mechanical. So the correct answer is number 1 and number 4. 1 and 4. And then what number this? 11, 12 ya. Okay, 11, 12, 13, 14. Properties of transverse and longitudinal wave. Look at the transverse wave below. The amplitude. Nah, kalau ditanya amplitude, kamu harus ingat amplitude itu from resting point to highest deviation. From resting point to highest deviation, simpangan terjauh. So, resting pointnya yang mana di sini? Yang ini nih, garis lurus ini resting pointnya. Oke guys, berarti dari sini garis lurus ini sampai terjauh, berarti sampai atas, atau dari sini sampai ke bawah. Nah, jaraknya itu berapa? Kalau 2 amplitudenya 10. Berarti amplitudenya kamu tinggal bagi 2. 10 bagi 2, 5 cm. Itu jawabannya. The wavelength, kamu hitung ya. Dia mulainya dari ini. Puncak lembah 1 wavelength. Puncak lembah 2 wavelength. Berarti ini 1 ada semuanya 2,5 wavelength. Paham gak guys? Karena dia mulai dari bukit sebelah kiri ya, berarti berakhirnya di bukit sebelah kiri. Ini 1 wavelength nih. Bisa hapus ya ini ya amplitudenya. Dari sini ke sini ini 1 wavelength. Kenapa? Sama-sama dari satu titik ke titik yang sama terdekat. Berarti bukit sebelah kiri di resting point gitu ya. Ini 1 lagi nih. 1 bukit 1 lembah, 1 lagi, berarti udah 2 ya. Ini kan cuma 1 bukit nih, berarti setengah. Berarti 2,5 lambda. Nah, mencari wavelength itu lambda sama dengan L lengthnya per jumlahnya berapa? Kalau 7,5 meter itu 2,5 lambda, maka lambdanya tinggal dibagi. 7,5 meter dibagi 2,5 lambda. Berarti berapa? Itu adalah 3 meters. So, 1 wavelengthnya itu 3 meters. Oke, next. Ini bedanya, kalau ini namanya transverse. Kenapa transverse? Karena dia ada crest and trough-nya. Next. Kalau number 13 itu gelombangnya adalah gelombang longitudinal. Kenapa longitudinal? Karena dia ada compression and rarefaction. Ini namanya compression. Yang rapat-rapat ini namanya compression. Yang renggang-renggang ini, yang jauh-jauh ini Kak, selingkinya, itu namanya rarefaction. Oke, right? So, how many the wavelength is
You start from the compression, left compression. Berarti satu wavelength itu harus dari awal compression sampai awal compression lagi. Ini 1. Lanjut. 2. So ini 2 lambda. So wavelength itu 80 cm 2 lambda. Berarti lambdanya 80 per 2 atau L per N. Ada N-nya ada 2 buah kan. Berarti 40 cm. Gitu guys. Next 14. If the slinky oscillates with 80 Hz, the speed with the slinky wave is. Ingat, speed of wave. Speed of wave itu simbolnya adalah V. V is equals to lambda F. So we already know the lambda is 40 cm. Because we want to calculate the V, we need to change to meter. 0.4. So 0.4 times 80. Okay, the correct answer of the speed of wave is 32 meter per second. Clear ya? So properties of transfer and longitudinal wave, you must be know what is amplitude. Amplitude is the distance between the resting point to the highest or to the longest deviation. Jarak dari resting point ke tempat terjauh, yaitu simpangan terjauhnya gitu ya. Kamu harus tahu juga, you must be know the wavelength. What is wavelength? Kalau dia transverse berarti one crest one stroke, satu bukit satu lembah. Kalau dia longitudinal, one compression one refraction, itu wavelength atau simbolnya lambda. Ini simbolnya amplitude itu A, amplitude ya. Next, tapi jarang sih kasih simbol amplitude ini SMA nanti ya. Bisa coret aja dulu. Next, yang ketiga kamu harus tahu wave speed. Wave speed itu simbolnya V. V itu rumusnya lambda kali F. Oke? Number 14 clear. Next we continue number 15 and 16 is speed of wave. Speed of wave itu V equals to lambda F. Okay? Next, how many wavelength of the red line above? Red line-nya dari mana? Dari awal si rarefaction sampai awal lagi si compression. Berarti ini 1 lambda. Nyambung? Karena kan titiknya sama nih di awal compression. Next, kalau yang ini di awal compression, ini sampai awal sini. Berarti satunya sampai sini kan ya. Sampai sini satunya kan. Terus mana lagi? Ini lagi 2, berarti ini 2 lambda. Berarti namanya yang pertama lambda, 1 lambda and 2 lambda red line-nya. Next, kalau ini calculate the wave speed. Nah, dari truk ke truk ini kan sama titiknya nih. Berarti ini adalah lambda. Berarti kita tahu lambdanya 2 meter. Nyambung nggak sampai sini guys? Karena yang dikasih panah ini 2 meter. Kalau nggak 1 gitu berarti kayak soal nomor ini. Nomor 11 ini. Kalau 7,5 berarti kamu hitung ada 2,5 lambda. Berarti hitung lagi lambdanya berapa gitu kan. Kalau ini karena 1 nggak perlu dihitung. Langsung aja lambdanya 2 meter. Next. Karena di sini nggak ada frekuensi. We need selain lambda kali F. Dia juga boleh V itu sama dengan lambda. F itu kan 1 per T ya. Betul nggak? Ingat nggak? Frekuensi itu 1 per period. So, velocity or the speed is lambda per T. Boleh pakai ini juga. What is T? T is period. How many times need for one wavelength? One wavelength kalau di sini kan 0 detik nih. Kalau sampai sini 0,1 detik masih setengah lambda. Kalau segitu sampai berapa detik dia butuh nih? Ini dia. Berarti dia butuh 0.2 seconds for one wavelength. Jadi T-nya langsung 0,2. Bisa cara membacanya guys? Jadi untuk membaca lambda, Miss ulang sekali lagi. Untuk membaca lambda, kamu lihat gambarnya. Ada nggak dikasih tahu jarak? Ada nih. Truk ke truk. Truk ke truk itu apa? 1 lambda. Berarti lambdanya 2 meter. Untuk mencari period, lihat time for one wavelength.
Waktu untuk satu wavelength, jangan yang ini lagi patokannya jadi 0,4 nanti salah. Nah, patokannya itu ya dari awal nih, dari 0 detik sampai sini 0,1 baru setengah wavelength, satu bukit kan. Next, ke bawahnya lagi 0,2, berarti inilah T-nya. Paham? Si 0,2, 0,2. So, wave speed V sama dengan lambda per T. So, 2 per 0.2. It is 20 per 2 or 10 meter per second. Okay guys. Next, number 17 and 17 only ya. Human condition can hear sound. Describe for condition for human to hear sound. Pertama, pastinya harus ada sound source. Sound source apa aja? Boleh music, from vibration, from example vibration from drum, getaran drum itu berbunyi, apalagi mulut, pita suara, apalagi gitu ya. Vibration from tuning fork, ya kan, tuning fork. Oke. And etc lah, banyak lah sumber getaran ya. Yang kedua, sumber getaran. Yang pertama kan sound source. Yang kedua, getarannya harus apa? Harus frekuensinya audible. Apa itu audible? Atau namanya audiosonic. Apa itu audio sound? Audio sound itu number of frequency must be bigger than 20 but less than 20,000 hertz. Less than 20, kalau kurang dari 20 kita nggak bisa dengar, namanya infrasound. Less than 20 kita tidak bisa dengar, infrasound. Nggak bisa dengar ya. Yang bisa dengar contohnya anjing, dog, apalagi ya kemarin ya. Nah gitulah ya, lihat di PPT-nya ada. Yang more than 20 juga kita nggak bisa dengar. Yang bisa dengar dolphin, cat, bat, ya gitu ya. Ini ultrasound kita tidak bisa dengar. Oke. The third, kondisi ketiga. Kalau bunyinya udah audible, udah sounds-nya udah ada, bunyinya udah audible, telinga kitanya. We need good hearing system. Oke. Yang keempat, must be ada medium. Mediumnya apa aja? Boleh solid, liquid, or gas. Nah, this four condition for human to hear sound ya. Next, number 18. Loudness versus speech. Nah, yang pertama, if the four waves above are formed at the same time, berarti ini waktunya sama. Katakanlah misalkan 10 detik. The highest frequency is number. Mana tuh highest frequency? Highest frequency or highest, ini salah nih ya, harusnya Miss bilang soalnya highest pitch. Karena pitch itu ditentukan oleh number of frekuensinya ya. Jadi jawabannya adalah wave P. Wave P. Oke. If you increase the amplitude of wave, the sound will be louder. Contohnya apa, Miss? Contohnya kamu pukul drum. Oke. Kamu pukul cing 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 gitu ya. Tek 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 gitu ya. Ngerti ya? Kebayang ya maksud Miss gimana? Kalau kamu pukul drum, kamu itu kan makin kuat mukulnya, makin keras kan suaranya kan. Yang diubah loudness itu adalah amplitude. Artinya apa, Miss? Artinya kalau dia amplitudenya makin gede gini, makin tinggi, artinya ini dia louder. Makin seterusnya. Sedangkan kalau kamu nyanyi
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Yang itu ya. Gimana ya gambarnya? Yang gini. Ya jelek sekali. Gini lah ya. Pokoknya do, re, mi, fa, sol, la, si, do yang gitu-gitu ya. Itu kan you change the frequency. Frekuensi itu mempengaruhi apa? Pitch. Change the pitch. Oke. Oke, jadi kesimpulan yang pitch ini, loudness itu dipengaruhi sama amplitude instead of pitch dipengaruhi sama frekuensi. Oke. Next, we see number 20, ratio of frequency. The tone F has a frequency of 640. F-nya 640. Hati-hati ya bacanya ya. Nanti kamu lihat ini huruf E jadi A-nya 640. Enggak. F-nya. Frekuensi itu punya frekuensi. Yang dilihat itu huruf E sebelum has-nya ya. Nih, F-nya nanti kamu tulis rasio. Terus di sini frekuensi. Ini apanya? Tone-nya. Tone-nya F, rasionya 32. Frekuensinya 640. Terus kalau tone-nya di berapa? Di 27. Kalau di 27 ini X berapa gitu kan? Nah, kamu tinggal kasih per aja, per tinggal kali silang. Kali silang yang punya pasangan ini kan. Nah, berarti langsung X sama dengan 27 dikali 640 dibagi divided by 32. What is dibagi 32 bisa ya? 20. So it is how many? This X-nya, X equals to 540 Hertz. Ini jawabannya ya. Oke guys. Next number 21. Mersenne law. Kalau kamu ingat Mersenne law, yang ini ya, yang kita praktikum tali melde, ada tali terus diikat dengan beban yang ada sedikit apa tuh namanya, katrol, pulinya di situ, terus dikasih beban di sini, terus dia nanti bakal terbentuk gelombang-gelombang ya kan, gini kan, terus nanti yang di sini terpantul lagi nih, jadi ya gini. Oke. Rumusnya apa? Mersenne law. Ingat, Mersenne law talking about the frequency is equal to 1 per 2L root square of F rho A. Gitu ya. Ya enggak? Betul enggak? Betul. Nah, consider the following things below the factor that increase the frequency produced by a string. So you want to increase the frequency. Ingat, frekuensi tadi apa? 1 per 2L root square of F per rho L. Perhatikan caranya. Kalau yang ini kan ada per nih, ada per. Berarti kalau ada per, dia berbanding terbalik. Inverse dengan si frekuensi. Berarti kalau dia frekuensinya mau naik, ini yang di bawah per ini harus turun. Paham? Karena dia berbanding terbalik, inverse. Sedangkan yang di atas per itu kan berarti sebanding, berarti dia harus naik gitu loh. Berarti dia tanda panahnya naik. So kalau dia mau increase the frequency, shorten the string. Betul nggak? Dipendekin. Berarti kalau dia mau increase frekuensi, bisa hapus sebentar. Dia mau increase frekuensi, maka shorten string. Betul. Pendekin talinya.
karena berbanding terbalik kan, betul. Change the amplitude of the string, nggak ada pengaruh amplitude ya. Increase diameter, kalau increase diameter ini kok L ya. Ini rho kali A ya guys, bukan rho kali L ya, rho kali A. Increase diameter, diameter itu related to area. Areanya kan lingkaran tuh. Kalau si string di zoom gitu ya, stringnya di zoom dia kan kayak ini ya, kayak silinder. Nah, yang namanya areanya itu ini nih, bagian lingkaran si stringnya. Nah, rumus area of a circle is PR square, right? R-nya itu kan related to diameter kan. So diameternya increase. Oke. Area sama dengan diameter increase. Area juga increase dong. Ya kan? Area increase. Increase. Kalau areanya increase, naik juga. Berarti kan ini harus turun karena kebalikan. Berarti ini salah. Paham ya? Nyambung nggak nih, Miss pelan-pelan dulu yuk. Jadi kalau diameter increase, area juga increase. Nah, kita kan mau areanya harus turun karena berbanding terbalik dengan si frekuensinya. Oke guys. Number 4, decrease tension of the string. Decrease tension. Kalau tensionnya dikurangi, maka apa yang terjadi? Akan terjadi frekuensi yang lebih rendah juga. Kenapa? Karena mereka sebanding. Berarti ini seharusnya dinaikin sebanding ya. Kalau sama-sama di bagian atas. Gak usah bisa lah ya, ngerti ya? Berarti ini salah tension. Use small density. Small density rho-nya ya. Berarti rho-nya small. Nah ini betul nih. Density-nya small. Density small. Yang kayak huruf P ini ya. Ini bacanya rho. Ingat. Rho itu density. Density small, frequency high. Oke. So jawabannya 1 and 5. Next, number 22. Ini hati-hati ya. Meskipun dia di bagian Mersenne law, kita jangan pakai Mersenne untuk soal nomor 22 ini. Ini salah tempat nih. Kenapa? Karena ini lagi bahas pendulum. Nah, kalau dia bahas pendulum, pakai yang ditanyakan if the period of pendulum 1 is 0.6, calculate the period of pendulum 2. Nah, kalau pendulum balik lagi ke rumus yang sebelumnya itu loh. Yang T sama dengan 2pi root square of length per G, right? So, kita bandingin T dengan L itu gimana perbandingannya? Ternyata mereka sebanding. Berarti T1 per T2 itu sama dengan L. Tapi harus pakai root square. Ingat, L1 per root square of L2. Lanjut, langsung aja kita pakai angkanya ya. L1-nya 0.6 per L2, T2-nya yang ditanya sama dengan length of L1-nya yang mana? 40 ini. Oke? 40 per length of 90, root square of 90. Oke? Nah, ini caranya boleh langsung kita kuadratin. Boleh ya, kuadratin dua-duanya. Tapi jangan lupa nanti hasilnya T2 kuadrat ya. Yuk kita tulis. 0,6 kali 0,6 berarti 0.36. Disambung sini ya. Per T2 square. Sama dengan 40 per 90. Oke. Berarti apa? Berarti T2 square sama dengan 0.36 times 90 per 40. Nah, ini yang kamu hitung guys. Berarti ini berapa jawabannya? Coret 4, 0,36, 0,9 ya. 0,9 dikali 9 berarti 8,1. 8,1. T2 sama dengan root square of 8,1. Berapa tuh 8,1 ya? Berarti T2 sama dengan root square of, boleh kan ya? Kalau kita jadikan 81 per 9
10. Boleh nggak? Sama kan? 81/10 berarti T2 sama dengan 9 per akar 10. Sama aja ya. malah makin ribet. Ya, pokoknya begitu deh ya. Seconds gitu ya. Kalau didesimalin bisa lah. Sampai sini aja udah bener nih. Akar 8,1 seconds. Tapi nggak boleh. Jawabannya 8,1 seconds. Kenapa? Karena itu masih T2. Oke guys. Oke. Lanjut number 23. 23. Order of sounds can propagate from slowest to fastest. Nah, because the sound is mechanical, karena dia butuh medium. Kalau dia mechanical kan dia butuh medium. Nah, berarti dia more pack the medium, dia bakal propagate faster. Jadi lihat yang paling packagingnya itu paling rapat partikelnya paling rapat iron dong, di sini kelihatan ya, nempel-nempel. Yang wooden dia lebih kurang rapat, berarti jawabannya iron, baru wooden, board, next ke yang mana nih yang lebih rapat, karbon dioksida atau petrol? Kelihatan ya, ini jaraknya lebih dekat nih jaraknya, berarti jawabannya petrol. Baru yang terakhir, yang paling jarang itu adalah karbon dioksida. Remember. Bener nggak ini dengan teori di awal? Ada bilang kan dia paling cepat di solid, liquid, baru di gas. Solid, iron, wooden, lebih solid si iron, bener ya. Baru liquid, petrol, and then gas. 24. The speed of sound in air in laboratory 5 degree Celsius. 5 degree Celsius itu 335. Berarti V-nya V di 0 degree Celsius plus 0.6 kali 5 itu ada 335 gitu kan ya. Kan rumusnya 0,6 T gitu. Itu rumusnya, ada formula. Nih. Berarti kita cari di 20 berapa? Berarti V-nya 335, V0 di 0 degree Celsius, 0.6 kali 5. Berarti 335 V di 0 degree Celsius plus 3, right? Berarti V di 0 degree Celsiusnya adalah 335 minus 3, 332. Nah, ini kita pakai nih, 332. Nah, pakailah untuk cari V-nya. 332 plus 0.6 dikali 20 degree Celsius kan. Nah, berarti kali dulu 332. Sorry my pen, plus berapa nih? 12 ya. Sama dengan, so the velocity in the air temperature 20 degree Celsius is 344 ya meter per second. Oke, clear guys? Yes. Next, number 25. Ini sonar. Hati-hati, ini simple tapi suka menjebak. Hydrophone on ships emit sonar to the seabeds. Jadi kamu gambarin nih. Ada ships yang punya hydrophones. Hydrophones itu berarti dia punya alat sonar, keluarin sonar gitu ya. Sampai ke seabed. Seabednya di bawah kita anggap nih. Ada ke si dasar lautnya nih. Kecepatannya 1400, 1400, V-nya 1400 meter per second. If the sea depth of the sea is 7000, berarti ini kedalamannya, X-nya itu adalah, lagi ya, kurang cakep gitu di situ, di sini aja ya. Ini X-nya 7000 meter. The sound will receive back the hydrophone on the ship after
Berarti dia tanya dia bakal kembali lagi nih. Nah, kembali lagi itu setelah berapa detik. Berarti kita cari waktu sampai ke si bednya berapa lama gitu dong ya. V kan X per T. Gitu ya. Kalau kecepatannya 1400, if the speed is 1400 and the depth is 7000, so the time need is 7000 divided by 1400. So the time is ceret tuh. Berarti berapa detik nih? Oke. 1 ya, 10 bagi 2 5 detik. 5 seconds. So untuk reflecting 5 detik lagi. Ini kan to seabed doang nih. Until reach seabed. Sampai mencapai seabed doang. Dasar lautnya doang ya kan. Back will if the sun of the sea, if the depth of the sea. Ya, seabednya 5 detik. Berarti dia hydropon receive back. Kembali. Kalau dia ditanya kembali gimana guys? Berarti harus dikali 2. Kenapa? Karena dia butuh perginya 5 detik sampai seabed, dibalikin lagi. Yaitu 5 detik. Berarti total T-nya adalah 2 kali T-nya. Receive back. Itu adalah 2 kali 5. Berapa detik? 10 detik T-nya. T aksen yang baru ya, 10 jawabannya. Jangan jawab 5 loh, 5 masih sampai dasar doang. Kalau receive back berarti 10. Kalau misalkan ininya submarine-nya beda kedalaman, yang ini ada yang lebih dalam gitu misalkan gini ya, ini kapal nih. Ini gini, terus ini gini gitu ya. Nah, dia 1400 tadi kan. Nah, ini kan tadi 7000 nih. 7000 meter. Berarti kan butuh bolak-baliknya 10 detik ya kan. Bolak-balik 10 detik. 10 seconds. Next, kalau di sini misalkan dia berapa ya? Berapa ya? 5600 deh. 5600 meter. Coba hitung guys. 5600 berarti untuk pergi doang dia butuh berapa detik? Berarti kan 5600 dibagi 1400 ya, bukan 14.000 ya. Ini salah ketik nih. Salah tulis. Oh my god. Wah, hapusnya betul-betul besar. 1400 bagi 1400 ya kan. Bagi 1400 itu 4 ya, 4 detik. Nah, 4 seconds itu baru pergi. Berarti ini 4 seconds pergi. Baliknya berapa seconds? 8 seconds. Kalau tadi ini perginya berapa detik? Perginya tadi 5 seconds. Baliknya 5 tambah 5, 10 seconds. Jadi beda waktunya gimana? Beda waktunya yang ini diterimanya 8 second. Ini yang diterimanya 10 second. Berarti delta T-nya mereka diterima sama si alatnya yang sama. Itu ada 2 seconds gitu ya guys. Oke guys. Next, kita lihat nomor 26. A ship transmit the sound wave to the seabed. The first reflection come 1/2 second after the transmission while the second reflection. Nah, ini udah pernah dibahas nih soalnya. Oke, dia bilang yang pertama beda kedalaman ya. Yang pertama dia reflectionnya 1 detik. Berarti jaraknya cuma 0,5 detik gitu ya guys. Karena kan dia bolak-balik 1 detiknya. Oke. Kalau yang kedua diterima dibalik itu 1,5 detik. Berarti perginya doang 1,5 bagi 2 berarti 0,75. Oke, if the speed of the sound is in water is 1400, then the difference in the depth. Difference depth-nya boleh aja langsung pakai X sama dengan V kali T. V-nya 1400 dikali T-nya beda waktunya berapa nih? 0,75 kali beda waktunya 0,25 ya.
350 meter. Itu cara cepatnya. Ya enggak? Pas nggak guys? 1400, Miss hafal ininya loh jawabannya karena sering dibahas kan. Kalau ini kan soal lama nih, 0,25. Iya, 350. Right? Nah, kalau ini cara cepatnya nih karena dia delta T selisihnya doang langsung gitu ya, delta T ya. Nah, kalau cara ininya biasanya kan dia cari dulu nih. Kalau 0,5, dari mana 0,5 ingat ya tadi kan dibilangnya 1 seconds. Itu 1 second bolak-balik. So, perginya 0,5, baliknya ke atas 0,5. Nah, kalau ditanya jarak kita pakai setengahnya doang yang 0,5. Berarti X-nya V kali T. V-nya 1400 kali 0,5 itu 700. Oke, meter. Yang ini berarti X-nya V kali T. Dari mana 0,75 guys? Yes, 1,5. Total waktunya 1,5 dia reflection. Dibagi 2 ya. 0,75. Kita pakai 0,75 aja. 1400 dikali 0,75. 1400 dikali 0,75 itu kan 1050 kan? 1050 berarti difference depth-nya, perbedaan kedalamannya delta X-nya ya udah 3 kurangi 1050 dikurang 700 350. Ini yang baru ya, ini coba dipahami, diulang-ulang kembali guys. Oke. Next, Doppler effect. If music box produce a tone. Nah, ada music box. Kita gambar ya music box biasanya. Misalkan box. Terus ada music box. Gimana ya music box ya? Ini deh. Kayak simbol YouTube kali ya. Ini music box. Dia keluarin bunyi katanya berapa? 500 Hz. 500 Hz. Berarti itu kan frekuensinya 500 Hz. A boy is running toward the music box. Ada anak yang berlari mendekati si music box ini. Dia lari mendekatin. Lari kakinya gini lah ya, lari. Yuk gitu. Dengan kecepatan at 2 meter per second. What is the frequency of the boy hears V sound in the air? V-nya 343. Nah, ini berarti kan Doppler effect ya. Ingat Doppler effect itu, basic formula of Doppler effect is frequency of observer per frequency of source equals to V plus minus V observer. V ini apa? V velocity of air. Sound in the air. Sound in air. Di udara. Speed sound in air. VO velocity of observer. V plus minus V source. Nah, ini kapan plus? Yang di atas. Plus ketika observer towards mendekati source. Nah, kalau yang ini kapan plus? Dia kalau source-nya mendekati, hati-hati kan, berarti kalau source-nya kamu ada pegang HP nih, your teacher pegang HP, dia bergerak mendekat ke kamu. Suara kan makin keras ya. Tapi ada tanda per di sini. Jadi kebalikannya. Kalau source towards the observer, mendekati observer, dia minus bukan plus. Nah, yang plus itu kalau observer yang mendekati si source. Di sini kita lihat soalnya. FO berarti first observer. Yang ini FO-nya berarti si kotak boxnya tadi 500 per. Gitu ya. FS yang ditanyakan. Sorry kebalik Miss. Oh my god, udah mulai soal nomor berapa nih? Udah mulai gak concern nih. Yuk. FO itu frekuensi observer ya. Observer berarti si pendengar ini telinganya dengar berapa gitu ya. Telinganya dengar berapa, berarti FO.
Source-nya berapa? Ini berarti kan si sumber. Ini Fs Miss Ana. Oke. 500 sama dengan gitu ya. V-nya berapa? 343. Yang bergerak siapa? Observernya. Bergeraknya mendekati towards the source. Berarti plus. Plus berapa? Plus 2 per. Oke. Si source-nya V-nya berapa? 343. Terus dia mendekati atau menjauhi si boxnya? Kan nggak dibilang kan? Dia diam aja. Berarti nggak ada plus minus 0, nggak guna. Berarti 343 aja. Ya udah kalau gini tinggal bagi. F observer equals to 500 times 3, 4, 5 ya. Ini tambahnya 345 kan? Per 343. First observer equals to, tinggal dihitung deh. 500 times 345 divided by 343. 502.9 ya Hertz. Ini guys. Oke. Nanti you punya tes pasti cantik lah angkanya. Sama nggak dapatnya dengan punya kamu? Usahain, namanya di awal Miss bilang ya. Usahain selalu jawab dulu baru lihat pembahasan gitu ya guys. Next, close and resonance. Close and resonance, ini ada videonya kalau nggak salah ya. Coba kita lihat dulu. This one. Okay. Yeah. Gimana? Gimana? Gitu ya guys. Kedengaran ya. Berarti di jarak tertentu ada yang suaranya membesar. Pada jarak berapa? Tergantung dari resonance keberapa. Apa itu resonance-nya? Kalau dia close and resonance, ingat, berarti bawahnya tertutup. Berarti gelombangnya seperti apa? Berarti kalau dia resonance pertama, gelombangnya seperti ini. Oke, kalau resonance kedua, note-nya ada 2. Kok besar sih wadahnya jadinya? Note-nya ada 2. Di sini dengan di sini, gitu ya. Berarti dia gitu ya. Ini kan 1/4, ini setengah, ini 1/4 lambda. So, cara cepatnya adalah L sama dengan 2n-1/4 dikali lambda. Ini rumusnya. Satu lagi, selain ini kamu jangan lupain speed of wave itu lambda kali F. Oke? Nah, the first resonance. Berarti langsung N-nya berarti 1. N1. Berarti L-nya berapa ya? 2 kali 1 dikurang 1/4 lambda. Berarti L-nya 2 kali 1, 2 kurang 1, 1/1/4 lambda. Nah, kita dapat nih langsung. When tuning fork can produce sound with frequency F-nya 170 Hz. Tap again at the end and organ pipe as shown below. If the speed sound in the air that time is 340, berarti ini speed V-nya 340 meter per second. So, dari sini kita bisa dapat apanya guys? Kita bisa dapat lambdanya. Ingat, V itu lambda F. So, lambda equals to V divided by F, right? Yeah, you just divided it. 340 divided 170. So, the lambda is 2 ya. Ya, 2 meters. Nah, lanjut kamu pasangkan ke sini untuk mencari height of column. So, height of column itu sama dengan H sama dengan L ya. Boleh simbolnya L, boleh simbolnya H. Berarti L or H sama dengan 1/4 dikali 2. Berapa tuh? Setengah meter or 0.5 meter or 50 cm. Ini dia jawabannya guys. Okay, I think it's
Oh, not yet. Satu soal lagi guys. Oke. Cause as resonance ya. Echo versus reverberation. Nah, ada dua gambar nih. Describe difference between echo and reverberation. Nah, kamu lihat deh gambarnya dulu. Menurut kamu yang mana yang echo, yang mana reverberation guys? Coba dijawab. Yang mana yang echo? Echo itu dia kan clear ya. Clear itu maksudnya reflectionnya after we speak, it's reflect and it's clear sounds. Example, we said hello and the echo will hello. So echo can use for measure the depth of sea. Hello, hello gitu. So from the picture, which one is regular? Mana yang dia teratur bentuknya? Kelihatan nggak? Yang simple bentuknya itu adalah yang ini. Ini echo namanya. Jadi dia pergi, langsung dia balik gitu. Selesai echo, oke? Bisa hapus ya, karena kacau nanti echo. Kalau reverberation, dia itu dari mana-mana datang. Sehingga dia tidak teratur, tidak bisa dipakai untuk ngukur kedalaman laut, USG, pokoknya yang apapunnya lah, yang teknologi pemantulan lah ya. USG kan teknologi pemantulan kan. Berarti ini adalah reverberation. Reverberation. Apa sih bedanya echo dengan reverberation? Oke, kita garis ya. Kalau echo itu dia clear. Soundsnya clear. Kita buat dasarnya dulu ya. Sebelum dia clear, kita buat dulu. Ini tuh diakibatkan oleh apa? Karena jangan cause deh. Produced by gitu ya. Diakibatkan reflection of sound. Ya enggak? Of a surface. Artinya apa, Miss? Dia nabrak sesuatu dan dia kembali. Itu echo. Jadi kalau dia hello, dia nabrak si seabed, dasar laut. Terus dia kembali, ditangkap sama alatnya, kedengaran hello gitu. Itu echo. Kalau reverberation, created by reflection sound of sound by the superposition. Created by superposition. Apa itu superposition of echoes? Artinya apa? Coba lihat gambar ini. Dia main trompet di tengah ruangan sempit. Berarti dia kan gelombangnya kan kemana-mana nih. Kena dinding ini mantul. Kena dinding ini mantul. Kena these walls reflect. Kena these walls reflect. Nah, refleksnya ini kan terjadinya barengan nih. Jadi dia bakal saling strongness each other bisa, or canceling each other gitu loh. Jadi bisa menguatkan, bisa melemahkan. Sama kayak yang kita pernah di praktikum yang Miss pernah kasih lihat air, terus diketok-ketok pakai 2. Mana ya? Coba kita kasih lihat ya. Sama mirip dengan yang ini guys. Wait. Mana ya? Yang ini. Nah, ini kan coba tahan Pak. Di sini kita pakai meja tangki dan yuk praktek difraksi dan interferensi gelombang via air. Wait ya. This one. Nah, lihat tuh. Dia kan ada gelap, ada terangnya kan? Itu sama dengan si reverberation, tapi versi yang bukan air, tapi versi yang sound gitu loh guys. Jadi dia bunyinya tuh agak saling menguatkan ada, saling melemahkan ada. Makanya dia kalau yang ini clear ya. Clear and distinguishable namanya. Jadi jelas gitu, tidak merusak pendengaran kita.
Kalau ini clear and distinguishable. Nah, itulah ya. Kalau yang ini dia less clear. Karena dia banyak gitu loh pantulan yang dia terima. Jadi dia less clearnya. Hello, oke. Hello, gitulah ya. And compare kalau dia tuh di compare to this echo. Oke. Terus yang dia jaraknya satu lagi ya, paling jelas ya, kita kasih 3 deh. Kalau echoes itu biasanya di tempat yang jaraknya jauh. Oke. Berarti ada minimumnya. Dia harus more than 70.2 meters. Jadi nggak bisa ruangan yang kecil banget, nggak bisa echo. Dia harus yang paling tidak dia lebih dari 70.2 meters jarak reflectionnya. Ya. From reflecting object gitu deh. Dari reflecting objectnya. Sedangkan kalau reverberation itu no specific minimum distance. No specific minimum distance. Kadang dia kalau ruangan kecil bisa gitu loh. Oke guys. Oke deh, kita ulang dari awal ya biar kalian bisa screenshot dengan baik. Oke, ini terakhir ya. Yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. And the last is this. Thank you guys. Good luck for your test. Bye-bye.